Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan pembahasan kita dari kitab Mukhtasar Siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sirati ashabihil asyarah. Ringkasan sirah Nabi, sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga 10 orang sahabatnya, karya Al-Imam Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita masih berbicara tentang Auladul Mustafa, putra dan putri Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, di mana kita telah bahas di pertemuan sebelumnya tentang putra-putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi selain beliau mempunyai putra, beliau juga mempunyai putri. Beliau mempunyai putra-putra dan putri-putri. Nah, secara umum putra dan putri Rasulullah itu dilahirkan di fase Makkah, kecuali satu orang, yaitu Ibrahim. Kalau Ibrahim dilahirkan di fase Madinah. Jadi semua putra-putri Nabi itu dilahirkan di fase Makkah, kecuali siapa? Ibrahim. Ibrahim dilahirkan di fase Madinah. Iya. Dan juga dari putra-putri Rasulullah jumlahnya ada berapa? Ada 7 orang. Yang putra berapa orang? 3, yang putri 4. Dari ketujuh putra-putri Nabi ini, ya, 2 terlahir setelah Islam, yakni 2 terlahir, ya, di masa-masa Islam. Nah, yaitu Abdullah dan Ibrahim. Jadi dari ketujuh putra-putri Nabi yang lahir setelah datang Islam itu hanya 2 orang, yaitu Abdullah dan Ibrahim. Berarti 5 putra-putri Nabi itu dilahirkan sebelum masa Islam. Nah, dan setelah masa Islam ada 1 putra Nabi yang terlahir setelah beliau sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nah, atau Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau dengan Islam, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai nabi dan rasulnya, dan terlahirlah 2 orang putranya, yaitu Abdullah dan Ibrahim. Hanya bedanya kalau Abdullah itu dilahirkan di fase Makkah, sementara Ibrahim dilahirkan di fase Madinah. Itu saja bedanya. Jadi 2 ini, Abdullah dan Ibrahim, itu terlahir setelah masa Islam. Ini setelah beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Hanya bedanya kalau Abdullah itu masih di fase Makkah, Nabi belum hijrah. Sementara Ibrahim itu nabi setelah hijrah.
Nabi setelah beliau hijrah. Iya. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum, dan telah kita terangkan bahwasanya putra tertua Nabi SAW bernama Al-Qasim. Bernama Al-Qasim. Ya, secara berurut. Yang pertama Al-Qasim, yang kedua Abdullah. Yang paling kecil adalah Ibrahim. Ini urutan untuk putra Nabi. Al-Qasim, kemudian Abdullah, kemudian Ibrahim. Nah, Al-Qasim adalah anak tertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau meninggal ya sebelum berusia balik. Nah, sesudah beliau bisa berjalan, tidak lama setelah itu, ya sekitar umur 2 tahun, beliau meninggal sebagaimana disebutkan oleh Imam Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi rahimahullahu taala. Nah, adapun putra Nabi yang kedua yang bernama Abdullah, beliau mendapatkan julukan. Apa julukannya? At-Tayyib, At-Tahir. Apa artinya At-Tayyib? Yang bagus, yang baik. At-Tahir, yang suci. Ya, beliau dinamakan atau dijuluki seperti itu karena beliau dilahirkan setelah masa Islam. Beliau dilahirkan setelah masa Islam, dan juga beliau meninggal dunia di masa kecilnya sebelum berusia 2 tahun. Naam. Dan Abdullah ini adalah anak terakhir Nabi SAW dari Khadijah. Anak, ini putra terakhir Nabi SAW dari Khadijah. Bukan anak terakhir ya, tapi putra terakhir Nabi SAW dari Khadijah. Sebab Ibrahim ini dari istri yang lain, atau dari budak Nabi SAW, namanya siapa? Maria Al-Qibtiyah. Bernama Maria Al-Qibtiyah. Lahirlah putra Nabi yang bernama Ibrahim. Nah, disebutkan bahwasanya beliau dilahirkan di Madinah dan meninggal di sana ya pada tahun ke-10. Ya, di tahun 10 Hijriah. Dan beliau ketika itu berumur 17 bulan atau berumur 18 bulan. Berumur 18 bulan. Ya, disebutkan oleh sebagian ulama bahwa Ibrahim ini meninggal pada bulan Jumadal Ula atau ya beliau meninggal pada Jumadal Ula, yaitu pada ya ada yang menyebutkan di Jumadal Akhirah, di Jumadal Tsani pada tahun 9 Hijriah. Nah, dan meninggal Taib. Ya, ada perbedaan riwayat ya terkait dengan wafatnya Ibrahim, putranya Nabi SAW ini. Yang jelas disebutkan bahwa saat Ibrahim meninggal dunia, maka terjadi suatu kejadian. Pada saat putranya Nabi meninggal, yaitu Ibrahim. Kejadian apa itu? Iya, terjadi gerhana matahari di Madinah pada waktu itu. Terjadi gerhana matahari di Madinah ketika itu. Nah, disebutkan bahwasanya di masa jahiliyah ya, itu mereka punya keyakinan batil bahwa di saat matahari itu gerhana, ini menunjukkan akan kelahiran atau wafatnya seorang yang besar, seorang yang sangat luar biasa. Nah, sehingga tersebarlah ketika itu berita bahwasanya Ibrahim meninggal di saat bertepatan dengan gerhana matahari. Maka orang-orang pun menyebutkan bahwa inilah tanda bahwasanya Ibrahim meninggal, terjadi apa? Gerhana matahari. Maka Nabi SAW menepis keyakinan itu. Nabi berkhutbah sallallahu alaihi wasallam, dalam khutbah beliau, dalam khutbah gerhananya, maka beliau bersabda, "Inna syamsa wal qamar min ayatillah." Sesungguhnya matahari dan bulan
itu dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yakni tanda-tanda kekuasaannya. Wa innahuma la yankhasifani limauti ahadin wala lihayatihi. Dan sesungguhnya keduanya, yakni matahari dan bulan, tidaklah terjadi gerhana karena kematian seseorang atau karena kelahiran seseorang. Tidak ada hubungannya. Jadi jangan dikait-kaitkan adanya gerhana matahari dengan lahirnya seseorang atau kematian seseorang. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Nah, fa idza ra'aitumuhuma, maka apabila kalian melihat gerhana matahari dan gerhana bulan, maka ini yang harus dilakukan. 4 perkara. Fakabbiru, bertakbirlah. Wada'ullaha, berdoalah kepada Allah. Wasallu, salatlah, yakni salat gerhana. Kemudian watasaddaqu, bersedekahlah. Ini 4 amalan yang mesti kita lakukan di saat terjadi gerhana. Apa yang pertama? Bertakbir, kemudian berdoa, ini berdoa kebaikan dan minta perlindungan kepada Allah. Kemudian lakukan salat gerhana, dan yang keempat, bersedekahlah. Sebagaimana dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha muttafaqun alaih. Dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha muttafaqun alaih. Nah, sehingga bertepatannya meninggalnya Ibrahim dengan terjadinya gerhana matahari itu tidak ada hubungannya. Jadi jangan dikaitkan dengan hal-hal yang seperti itu. Sebagaimana orang-orang jahiliyah dulu, mereka mengait-ngaitkan wafat atau lahirnya seseorang dengan tanda-tanda tertentu yang tidak dijadikan sebagai tanda. Sama seperti orang pada hari ini mengaitkan dengan meninggalnya seseorang misalnya dengan burung, ya, atau ada hujan gerimis misalnya, ini ada orang meninggal ini. Ada keyakinan seperti itu. Ini dari mana? Tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya. Meninggalnya ada orang dengan hujan, meninggalnya orang dengan burung gagak lah, inilah. Ini dari keyakinan apa? Jahiliyah. Makanya Nabi SAW menepis hal tersebut. Padahal yang meninggal putra beliau, orang yang mulia tentu saja. Ya tentunya mungkin yang lebih berhak untuk mengaitkan hal tersebut adalah Nabi, kan? Ya, bisa saja Nabi ingin mengaitkan, oh ya betul, ini gerhana matahari ini terjadi karena meninggalnya putraku. Tapi subhanallah, untuk menepis keyakinan semacam itu, Nabi tidak ada kaitkan wafatnya putra beliau dengan terjadinya gerhana. Tidak ada hubungannya. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, maka beliau meninggal dunia dan dikuburkan di Baqi. Beliau dikuburkan di mana? Di Baqi. Iya. Dan perlu diketahui ikhwani fiddin bahwasanya putra-putra Nabi SAW itu meninggal semuanya sebelum berusia balik, bahkan sebelum berusia mumayyiz. Yang paling tuanya mencapai umur 2 tahun. Nah, mencapai umur 2 tahun. Maka inilah yang diisyaratkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Allah berfirman, "Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin." Ya, bukanlah Muhammad itu bapak salah seorang dari kalian, akan tetapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Nah, disebut di dalam ayat, "Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum." Nah, ini menunjukkan bahwasanya ya, putra-putranya Nabi SAW itu memang meninggal sebelum mereka menjadi rijal, sebelum mereka menjadi seorang dewasa. Makanya dikatakan aba ahadin mir rijalikum. Rijal itu artinya jamak dari kata rojul, laki-laki dewasa. Iya. Nah, anak-anaknya Nabi tidak mencapai usia rojul. Ya, baru berusia apa? Ibnun, walad. Walad itu anak kecil. Nah, ibnun anak kecil, belum dewasa. Kalau sudah remaja dinamakan syabun. Nah, itu remaja. Kalau sudah di atasnya syab, ya, apalagi sudah bapak-bapak, mungkin kita di sini namanya kebanyakannya rijal, ya. Rijal. Sebagian ulama menamakan syab itu kalau belum berusia 33 tahun, itu masih syab. Tapi kalau sudah di atas 33, rojul sudah. Dinamakan apa? Rojul. Nah, kalau di atasnya lagi, ya,
maka namanya jad, sudah jadi kakek-kakek. Apalagi kalau sudah punya cucu. Nah, ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Jadi ini menunjukkan bahwasanya putra-putranya Nabi meninggal belum usia balik, bahkan belum berusia mumayyiz. Para ulama menyebutkan dari hikmah hal tersebut ya untuk menutup dari'ah, ya menutup pintu jangan sampai ada yang menyangka dari orang-orang yang jahil akan ada kenabian setelah Rasulullah. Yakni yang paling pantas untuk itu adalah putranya Nabi. Nah, bersamaan dengan itu ya Nabi SAW nafikan. Bahkan Rasulullah pernah menyebutkan, laukana ba'di aw lakana nabiyyun ba'di lakana Umar. Kalau ada seorang nabi setelah saya, niscaya orangnya adalah Umar. Tetapi tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan ada nabi setelah saya, orangnya Umar. Kenapa Umar? Ya karena Umar ini seorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilham. Seringkali pendapat-pendapat beliau itu bersesuaian dengan wahyu. Nanti insyaallah taala akan kita bacakan biografi sahabat Umar, sejarah kisahnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan beliau punya bahkan disebutkan ada sekitar 20 pendapatnya Umar itu bersesuaian dengan wahyu Allah. Bayangkan pendapatnya Umar sesuai dengan wahyu Allah, termasuk ayat hijab itu turun ya, yang mana sebelum diturunkan ayat hijab Umar dulu yang mengusulkan kepada Nabi supaya istri-istri beliau dan istri orang beriman menggunakan hijab. Karena waktu itu orang-orang Arab mereka tidak berhijab. Mereka tidak berhijab. Ini juga sebagai bantahannya kepada sebagian orang yang mengatakan jilbab atau cadar itu budaya Arab. Orang Arab tidak mengenal jilbab, bahkan mereka tidak mengenal adanya penutup kepala, penutup wajah. Itu ada setelah masa Islam. Ya, setelah masa Islam. Makanya itu usulannya Umar bin Khattab kepada Nabi SAW supaya kaum wanita, istri beliau dan istrinya orang-orang beriman memakai hijab supaya lebih terhormat. Ketika itu belum turun wahyu tentang masalah hijab. Tidak lama setelah usulan Umar turun wahyu. Ya, membenarkan usulannya Umar. Nah, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Nah, itu membenarkan usulan Umar, dan masih banyak lagi usulan-usulannya Umar yang disetujui oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari hikmah mengapa putra-putra Nabi wafat sebelum berusia balik, ya untuk menepis itu. Jangan sampai ada yang menyangka bahwa ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, subhanallah, bahkan sudah wafatnya putra Nabi masih ada saja orang-orang yang mengaku Nabi, ya, dan mengklaim ada Nabi setelah Rasulullah. Bagaimana lagi kalau misalnya putranya Rasulullah hidup dan tumbuh dewasa? Ya, sudah barang tentu sebagian orang jahil akan menyangka bahwasanya putranya Nabi itulah akan menjadi nabi. Nah, untuk menepis semua itu, ya. Dan ini dari hikmah Allah Subhanahu wa taala mengapa putra-putranya Rasulullah diwafatkan sebelum berusia balik, bahkan sebelum berusia mumayyiz. Iya. Ikhwani fi din, a'azani Allah wa iyyakum. Ya, maka ini putra Nabi SAW yang terakhir yang bernama Ibrahim. Nah, di sana ada pendapat yang lemah yang kemarin kita sebutkan, bahwasanya katanya ada putra Nabi yang bernama Abdul Uzza, tetapi ini tidak sahih, bahkan pendapat yang batil yang harus ditolak. Allah Subhanahu wa taala mensucikan nabinya dari seorang putra yang bernama Abdul Uzza, dan tidak mungkin dinisbatkan kepada Nabi, apalagi namanya adalah penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Setelah kita membahas tentang putra-putra Nabi, maka di sini beliau membawakan tentang al-banat, putri-putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dibahas putri-putrinya Nabi, dipelihara oleh Nabi dari kecil sampai dia dewasa, dan semua putri-putri Nabi itu tumbuh dewasa, tumbuh menjadi seorang imra'ah,
seorang wanita dewasa. Jadi kalau masih kecil wanita itu namanya apa bahasa Arabnya? Bintun atau ibnatun. Jamaknya apa? Banatun. Nah, itu kalau masih kecil. Kalau sudah dewasa namanya apa? Bahasa Arabnya? Yang belajar bahasa Arab mana? Imra'atun. Nah, kalau sudah dewasa namanya imra'atun. Jamaknya apa? An-Nisa. Ada suratnya kan? Surat An-Nisa. Nah, taib ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Jadi putri-putri nanya Nabi SAW itu yang tumbuh dewasa menjadi imra'ah. Nah, dan ini ya Rasul SAW rawat sampai dewasa, subhanallah. Dan ini juga untuk menepis keyakinan-keyakinan orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah dulu mereka tidak suka dengan anak-anak perempuan. Bahkan ya, disebutkan bagaimana kejamnya orang-orang jahiliyah dulu, ya disebut di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman ya di dalam surat An-Nahl ayat 58 sampai 59, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila salah seorang dari mereka, ini orang-orang kafir Quraisy, diberikan kabar gembira dengan lahirnya putri mereka, seorang wanita, seorang putri, maka apa yang terjadi? Dhalla wajhuhu muswaddan, maka menjadi hitamlah wajah mereka, bukan lagi jadi merah, jadi hitam wajahnya. Nah, menjadi hitam legamlah wajahnya, wa huwa kadhim, dalam keadaan dia menahan marahnya. Jadi saking jengkelnya sampai seperti itu. Yatawara minal qaumi, dia bersembunyi dari orang-orang, min su'i ma busyira bih, karena jeleknya kabar yang diberitakan itu. Apa itu? Lahirnya seorang anak perempuan. Mereka paling tidak suka dengan anak perempuan. Nah, maka pilihannya ada dua. Ayumsikuhu ala hunin, apakah mereka harus merawatnya dengan menanggung kehinaan, am yadussuhu fit turab, atau mereka harus kubur hidup-hidup. Ala sa'a ma yahkumun, maka amat buruklah apa yang mereka putuskan tersebut. Subhanallah. Ya, ini orang-orang jahiliyah dulu seperti itu. Jadi mereka tidak tidak sungkan-sungkan untuk mengubur anaknya hidup-hidup. Makanya disebut dalam surat At-Takwir itu ayat 8 sampai 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dambin qutilat. Dan apabila ya anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya bi ayyi dambin qutilat, karena sebab dosa apa mereka itu dibunuh. Subhanallah. Tidak ada dosanya kecuali karena dia lahir sebagai seorang perempuan, dan itu bukan dosa. Nah, orang-orang jahiliyah punya keyakinan seperti itu, dan itu turun temurun di kalangan mereka seperti itu. Aib sampai datanglah Islam. Sebagian mereka ada yang memelihara, dia pelihara anak perempuannya sampai berumur 6 tahun. Sampai berumur berapa? 6 tahun. Lihat ya bagaimana teganya orang-orang musyrikin jahiliyah dulu. Pas umur 6 tahun, genap umurnya 6 tahun, itu anaknya didandanin, pokoknya dibelikan apa yang dia mau, didandan, dipakaikan pakaian bagus. Setelahnya anaknya dia bawa ke gunung, atau sebagiannya membawa ke sumur. Setelah itu anak ini disuruh lihat oleh bapaknya yang bawa. Kata bapaknya, "Nak, coba kau lihat ke bawah itu, apa itu di dalam bawah itu, apa itu." Maka anak yang 6 tahun tidak tahu apa-apa ini melihatlah ke bawah, di bawah gunung ini, di bawah gunung. Setelah itu ditendang sama bapaknya sampai meninggal dunia. Nah, sebagiannya mereka tendang masuk ke dalam sumur, kemudian dalam keadaan anaknya minta tolong sama bapaknya, tapi bapaknya tidak menghiraukan, merintih anaknya dia tidak hiraukan. Lihat bagaimana ngerinya dan teganya orang-orang musyrikin jahiliyah. Dan ketika mereka pulang bukan menangis, dengan bangganya ya mereka telah melakukan perbuatan itu. Artinya apa? Mereka sudah lepas tangan, cuci tangan dari aib. Cuci tangan dari apa? Aib. Subhanallah. Itu orang-orang musyrikin jahiliyah. Nah,
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa terutusnya beliau, orang-orang rusak dalam keadaan rusak seperti itu, ya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam merawat anaknya. Nah, dan kita sebutkan bahwasanya kan putri-putri Nabi SAW ini dilahirkan sebelum Islam. Iya, bersamaan dengan itu Nabi tidak mengikuti kebiasaan orang-orang jahiliyah. Karena memang Rasulullah itu sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga Nabi tidak melakukan apa yang diperbuat oleh orang-orang jahiliyah. Ya, berbeda dengan sebagian sahabat dahulu sebelum masuk Islam, ya, sebagian mereka ada yang melakukan perbuatan itu. Tetapi Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan perbuatan itu. Taib. Ikhwani fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Maka di sini Al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid menyebutkan putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau sebutkan tidak berurut. Yang pertama Zainab. Putri Nabi yang pertama siapa? Zainab radhiyallahu anha. Nah, Zainab ini adalah putri tertuanya Nabi. Putri tertuanya Nabi. Nah, bukan putra. Kalau putra tertuanya Nabi siapa? Al-Qasim. Putri tertuanya Nabi Zainab. Nah, kalau ada pertanyaan, mana yang lebih tua? Al-Qasim atau Zainab? Iya. Terjadi silang pendapat di kalangan ulama. Tapi yang lebih kuat wallahu alam Al-Qasim yang lebih tua. Nah, makanya Nabi diberi kunyah dengan Abul Qasim, bukan Abu Zainab. Iya. Andaikan Zainab adalah putri tertua Nabi atau anak tertua Nabi, niscaya beliau bernama dipanggil dengan kunyah Abu Zainab. Tetapi beliau bernama dan diberikan kunyah dengan Abul Qasim. Nah, diberikan kunyah dengan Abul Qasim. Tetapi Zainab adalah putri tertuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, jadi kalau urutannya Al-Qasim dulu baru Zainab. Iya, jadi bukan setelah Al-Qasim Abdullah, bukan. Tapi Al-Qasim dulu baru Zainab. Dan nanti di akhir akan kita sebutkan urutan putra dan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Zainab ini dilahirkan ketika Nabi berusia 30 tahun. Ketika Nabi berusia berapa? 30 tahun. Iya, yakni 5 tahun setelah menikahnya Nabi dengan Khadijah radhiyallahu anha, baru terlahirlah putri Nabi yang kedua ini, yaitu yang bernama Zainab. Nah, disebutkan di sini oleh Al-Imam Abdul Ghani rahimahullah, tazawwajaha Abul As ibnu Rabi ibnu Abdul Uzza ibni Abdi Syams wa huwa ibnu khalatiha wa ummihi wa ummuhu Halah bintu Khuwailid. Zainab ini dinikahi oleh Abul As, yakni Laqit ibnu Rabi'. Namanya Laqit ibnu Rabi' ibni Abdul Uzza ibni Abdi Syams. Nah, dan beliau ini adalah anak dari bibi beliau, anak dari bibinya Zainab. Berarti siapanya Zainab? Sepupu sekalinya Zainab. Karena sepupu bukan mahram kan, makanya boleh menikah. Nah, makanya putri Nabi Zainab menikah dengan sepupunya sendiri, anak bibi beliau, yang mana Abul As ini Laqit ibnu Rabi, ummuhu, ibu beliau adalah Halah bintu Khuwailid. Siapa Halah bintu Khuwailid? Saudarinya Khadijah bintu Khuwailid. Makanya kan bibinya beliau, bibinya Zainab, ya, bibinya Zainab. Nah, bibinya Zainab ini memiliki anak, nah, itu yang bernama Abul As. Jadi Abul As itu saudara sepupuan dengan Zainab. Nah, dan dinikahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata beliau, ya, dari pernikahan Zainab dengan Abul As, waladat lahu Aliyan mata saghiran. Ya, beliau melahirkan seorang putra yang bernama Ali. Bukan Ali bin Abi Thalib, tapi ini Ali, ya, cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kita tidak kenal kan Ali ini cucunya Nabi. Karena kenapa tidak dikenal? Mata saghiran. Karena Ali ini meninggal dalam usia yang masih kecil sekali. Nah, cucunya Nabi ini, Ali ini meninggal dalam usia yang masih kecil. Nah, yang hidup satu orang, putri dari putrinya Zainab, yang bernama siapa? Cucunya Nabi.
Umamah. Nah, Umamah. Jadi Zainab punya dua orang anak, yang pertama Ali dan yang kedua Umamah. Nah, Umamah ini yang hidup. Allati hamalahan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalah. Disebutkan oleh beliau bahwa Umamah ini yang pernah disebutkan dalam riwayat Rasulullah pernah menggendongnya pada saat Nabi sedang sholat. Jadi Nabi pernah menggendong siapa? Umamah di saat beliau sedang sholat. Itu disebutkan dalam hadits Abu Qatadah. Ya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Ya, disebutkan oleh Abu Qatadah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa hamilun Umamata binta Zainab. Ya. Rasulullah SAW pernah sholat dalam keadaan menggendong cucu beliau yang bernama Umamah bintu Zainab. Umamah bintu Zainab. Fa idza sajada wada'aha. Kalau Nabi sujud, Nabi letakkan Umamah. Wa idza qama hamalaha. Dan kalau Nabi berdiri, Nabi ambil lagi Umamah, Nabi gendong lagi. Dalam riwayat Muslim, wa huwa ya ummun nasa fil masjid. Nabi lakukan itu dalam keadaan beliau menjadi imam. Bukan sholat sendirian, tapi Nabi menjadi imam, kemudian sholat menggendong Umamah. Menggendong Umamah. Nah, di sini disebutkan dalam hadits Umamah bintu Zainab. Umamah bintu Zainab. Ada yang aneh enggak? Ya, kenapa dinisbatkan kepada ibunya kan? Harusnya nasab itu dinisbatkan kepada siapa? Kepada bapak. Nah, disebutkan oleh ulama mengapa Umamah dinisbatkan kepada ibunya, ada dua pendapat. Yang pertama, Umamah bintu Zainab dinisbatkan kepada ibunya bukan kepada bapaknya, sebab Zainab lebih mulia daripada suaminya. Ya, Zainab putrinya Nabi, tentu lebih mulia ya kan. Nah, karena kemuliaan nasabnya Zainab bintu Rasulullah, nah, maka Umamah dinisbatkan bukan kepada bapaknya tetapi kepada ibunya. Tetapi kepada siapa? Kepada ibunya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Zainab dinisbatkan kepada ibunya? Umamah dinisbatkan kepada ibunya Zainab? Ya, dikarenakan bapaknya Umamah ya pada waktu itu masih dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ketika Islam, Rasulullah memisah antara Zainab dengan siapa? Dengan suaminya Abul As. Karena Abul As tidak mau masuk Islam, dipisah sama Nabi. Karena tidak boleh seorang wanita muslimah ya menikah dengan laki-laki musyrik, harus dipisah. Ya, harus dipisah. Nah, maka dipisah oleh Nabi SAW. Tetapi setelahnya ya Abul As ini masuk Islam. Abul As masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah sebelum Fathu Makkah. Kalau Fathu Makkah kan terjadi pada tahun 8 Hijriah. Nah, di tahun 7 Hijriah Abul As itu masuk Islam. Nah, ketika dia masuk Islam, dinikahkan lagi oleh Nabi dengan putrinya Zainab. Nah, dinikahkan lagi dengan putrinya siapa? Zainab. Nah, untuk kedua kalinya, nah, itu dinikahkan di masa Islam, pada saat Islam. Iya, nah, ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Nah, di sana ada faedah tentu saja dari pembahasan fikihnya, menunjukkan bolehnya ya seorang sholat dalam keadaan menggendong anak kecil, dan itu tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Silahkan gendong. Apalagi kalau misalnya anaknya menangis misalnya, jangan dibiarkan. Ya, kalau ada di dekatnya, dia gendong saja. Dia gendong saja. Baik dia sebagai imam atau sebagai makmum atau sholat sendirian. Nah, dan hadits ini juga membantah pendapat yang mengatakan bahwasanya sholat itu bisa batal dengan 3 kali gerakan. Ada memang pendapat sebagian ulama bahwasanya buat sholat itu batal kalau 3 kali gerakan. Nah, kalau sudah 3 kali tidak boleh lagi gerak. Nah, ini tentunya pendapat yang keliru. Kenapa? Karena ketika Nabi menggendong Umamah, itu kira-kira berapa gerakan itu? Pokoknya setiap Nabi mau bangkit, Nabi angkat. Kalau Nabi mau turun sujud, Nabi letakkan. Itu 1 rakaat aja sudah 2 gerakan. Kalau 2 rakaat, 4 gerakan. Nah, ini tentunya gerakannya Nabi lebih banyak, menunjukkan bahwa tidaklah batal sholat walaupun dengan 3 gerakan. Nah, dan juga Nabi SAW ya pernah sholat di atas mimbar. Ketika Nabi ingin mencontohkan sholatnya beliau, Nabi sholat di atas mimbar.
Nabi naik mimbar ketika berdiri. Ketika Nabi sujud, Nabi turun, kemudian Nabi sujud di bawah. Setelah berdiri, Nabi naik lagi mimbar. Pas sujud, Nabi turun lagi ke bawah. Kira-kira berapa gerakan itu? Nah, ya tentunya lebih ya kan. Nah, ini menunjukkan pendapat yang lebih kuat bahwasanya bahkan lebih dari 3 kali gerakan itu tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat itu kalau kita gerakan dalam bentuk yang sangat banyak, kemudian sering kita lakukan. Nah, itu bisa membatalkan sholat. Ya, sedikit-sedikit garuk kepala, sedikit-sedikit lihat jamnya, sedikit-sedikit ya atur bajunya, sedikit. Nah, ini bisa membatalkan sholat. Tapi kalau gerakan yang sedikit, ya kan, terkadang dia bergerak, nah itu tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan sholat. Jelas ini. Taib. Kemudian juga ulama menyebutkan ya terkait dengan masalah bolehnya menggendong anak pada saat sholat, ya itu selama dia tahu bahwasanya anaknya tidak membawa najis. Beda kalau anaknya membawa najis, tidak boleh kau gendong. Nah, atau misalnya anakmu bawa popok, ada popoknya, di popoknya itu penuh dengan air kencing, ya kan, walaupun tidak merembes, tapi ada dia bawa di situ, tidak boleh digendong. Maka lihat-lihat dulu kalau mau gendong anak, jangan sampai digendong anaknya popoknya banyak berisi air kencing, tidak boleh. Jelas ini, karena sholat tidak boleh membawa najis, tidak boleh membawa najis, itu bisa membatalkan sholat. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Dan juga hadits ini menunjukkan bolehnya anak-anak itu dibawa ke masjid untuk diperlihatkan kaum muslimin sholat, ya, dan melatih mereka untuk untuk sholat, ya, selama tentunya bisa dijaga dan tidak mengganggu orang yang sholat. Baik, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Maka ini Umamah yang pernah digendong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat salat. Iya. Dan Umamah ini cucu Nabi SAW yang lahir sampai berusia dewasa. Disebutkan oleh beliau, wa balagat hatta tazawwajaha Aliyun ba'da mauti Fatimah. Dan Umamah ini berusia balik sampai balik hingga dia dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib siapanya Nabi? Menantunya Nabi kan? Itu menikah dengan siapa? Umamah cucunya Nabi. Nah, dan bukan mahram memang kan? Bukan mahram, makanya boleh menikah. Iya. Maka Ali bin Abi Thalib menikahi Umamah ba'da mauti Fatimah, setelah Fatimah radhiyallahu anha meninggal dunia. Nah, maka Ali bin Abi Thalib setelah wafat Fatimah menikah dengan Umamah, cucunya Nabi ini. Subhanallah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah cucunya Nabi yang terlahir dari Zainab, yang terlahir dari putri beliau yang bernama Zainab. Sementara Zainab sendiri beliau wafat ya di awal-awal tahun 8 Hijriah. Di awal-awal tahun 8 Hijriah di Madinah, dan beliau dikuburkan di Baqi dan dimandikan oleh Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ini seorang wanita yang di zaman Nabi terkenal sebagai seorang wanita tukang mandikan mayat, tukang memandikan mayat. Nah, kalau ada yang meninggal dipanggil Ummu Atiyah. Ummu Atiyah dipanggil. Nah, ini menunjukkan para akhwat dan para ummahat juga perlu belajar tentang fikih jenazah, cara memandikan jenazah. Kalau ada yang meninggal, ya, supaya ada dari akhwat kita, ummahat kita yang mengerti dan paham, ya, sehingga mereka pun bisa mengurus jenazah para wanita sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu saja. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka ini putri Nabi yang pertama, yaitu Zainab. Kemudian yang kedua Fatimah radhiyallahu anha. Nah, ini beliau tidak berurut ya. Ya, Fatimah ini ada yang menyebutkan beliau adalah putri paling bungsu ya. Kalau bukan sulung, kalau sulung yang tertua kan. Putri bungsunya Nabi SAW. Ya, sekalipun ulama beda pendapat antara Ummu Kulsum, ya, antara Ummu Kulsum atau Fatimah yang paling bungsu. Ada perbedaan pendapat. Kalau jumhur ulama mengatakan Fatimah yang paling bungsu.
Fatimah yang paling bungsu. Nah, ya, maka di sini Al-Imam Abdul Ghani tidak mengurut, ya, tidak mengurut siapa putra-putri Nabi yang paling tua sampai yang paling muda. Tetapi di akhir nanti beliau urut. Walaupun nanti ada perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang urutannya. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Nah, Fatimah radhiyallahu anha ini putri Nabi SAW yang paling dicintai oleh beliau, paling dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari putri-putri yang lain. Dan Nabi pernah menyebut bahwasanya Fatimah ini adalah sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Beliau adalah pemimpinnya para wanita penghuni surga. Sayyidah nisa'i ahlil jannah, pimpinannya para wanita penghuni surga. Siapa? Fatimah bintu Muhammad radhiyallahu taala anha. Nah, ini dari kemuliaan Fatimah. Iya. Kata beliau, Fatimah itu bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tazawwajaha Ali bin Abi Thalib. Beliau menikah dengan siapa? Dengan Ali bin Abi Thalib. Dan pernikahannya beliau dengan Ali itu terjadi pada tahun kedua Hijriah. Pada tahun kedua Hijriah di Madinah setelah perang Badar. Nah, jadi perang Badar dulu terjadi, setelahnya Ali bin Abi Thalib melamar, ya, melamar putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Fatimah. Nah, taib. Dari Fatimah ini kata beliau fawaladat lahu Al-Hasan wal Husain wa muhassinan. Nah, dari Fatimah itu beliau mempunyai 5 orang cucu. Nabi SAW punya 5 orang apa? Cucu. Ya. Jadi Fatimah punya 5 orang anak. 3 laki-laki dan 2 perempuan. 3 laki-laki dan 2 perempuan. Yang selama ini kita kenal Fatimah radhiyallahu anha punya anak bernama siapa? Hasan dan Husain. Al-Hasan wal Husain. Siapa putri ketiganya Fatimah? Ada yang tahu? Namanya siapa? Namanya Muhassin. Namanya siapa? Muhassin. Ini cucunya Nabi juga, Muhassin. Tapi kenapa Muhassin tidak dikenal? Justru yang dikenal Hasan dan Husain. Karena Muhassin ini beliau meninggal masih kecil. Nah, makanya Muhassin tidak dikenal, kurang dikenal. Iya, yang dikenal Hasan dan Husain. Karena Hasan dan Husain tumbuh sampai dewasa. Sama tadi Ali. Ali kan juga cucunya Nabi kan? Tapi kenapa tidak dikenal? Karena meninggal masih anak-anak. Belum ada sejarahnya ketika itu. Belum ada sejarah, baru nama. Nah, belum ada sejarahnya, belum ada sirahnya. Nah, Muhassin juga begitu. Muhassin tidak dikenal karena beliau meninggal masih anak-anak, masih bayi. Nah, meninggal radhiyallahu taala anhu. Nah, adapun Hasan dan Husain, nah itu tumbuh dewasa. Nah, makanya kata beliau, mata saghiran. Muhassin ini saudaranya Hasan dan Husain itu meninggal ketika anak-anak masih kecil. Taib. Itu putranya Fatimah, 3 orang. Hasan, Husain dan Muhassin. Kemudian putrinya Fatimah itu 2 orang. Yang pertama Ummu Kulthum. Yang bernama siapa? Ummu Kulthum. Ini ingat jangan sampai kebalik-balik ya. Ummu Kulthum ada juga ya putri Nabi bernama Ummu Kulthum. Ya, ada juga cucu Nabi bernama Ummu Kulthum. Nah, Ummu Kulthum tazawwajaha Umar ibnul Khattab. Ini Umar bin Khattab menikahi Ummu Kulthum. Umar ini siapanya Nabi? Mertuanya Nabi, ya kan? Menikah dengan siapanya Nabi? Cucunya Nabi SAW. Subhanallah. Kalau dulu orang dengan usia itu tidak terlalu tidak terlalu dipikirkan. Beda dengan orang sekarang. Nah, kalau dia lihat usianya ya tidak mau kalau yang tua, ya kan? Nah, kalau dulu Umar bin Khattab ketika itu sudah tua tentunya. Menikah dengan cucunya Nabi, ya, yang bernama Ummu Kulthum. Dinikahi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan ya disebutkan dari pernikahan
Umar bin Khattab dengan cucu Nabi ini yang bernama Ummu Kulthum, itu lahir seorang anaknya Umar bernama Zaid bin Umar bin Khattab. Yang bernama siapa? Zaid bin Umar bin Khattab. Nah, namun ya karena Umar sudah tua, beliau wafat ya, meninggal dunia, dan Ummu Kulthum masih hidup. Nah, ketika itu Ummu Kulthum dinikahi oleh Aun ya, yang mana Aun ini adalah anak pamannya beliau. Jadi masih apa? Masih sepupunya beliau. Nah, ya, anak pamannya beliau yang bernama Ja'far. Kemudian meninggal Aun. Setelah meninggal Aun, dinikahi lagi oleh saudaranya yang bernama Muhammad. Kemudian Muhammad meninggal lagi, dinikahi lagi oleh seorang saudaranya yang bernama Abdullah. Nah, kemudian barulah Ummu Kulthum meninggal dunia, suaminya masih ada yang bernama, suami terakhirnya siapa? Abdullah. Nah, ini ikhwani fillah azani Allah wa yakum. Jadi kalau di surga bagaimana itu? Kalau suami banyak bagaimana itu? Beda kalau laki-laki kan. Kalau laki-laki meninggal, dia masuk surga, dia punya istri banyak. Beda kalau perempuan. Kalau perempuan apa? Suaminya berapa? Suaminya tetap satu. Nah, kalau ada orang perempuan masuk surga, suaminya masuk surga, kira-kira siapa suaminya nanti? Hah? Yang terakhir. Nah, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jadi kalau ada seorang wanita punya lebih dari seorang suami, ya, karena menikah lagi. Kalau dia punya 2 orang atau 3 orang suami, ya, ketika tiga-tiganya masuk surga, kira-kira wanita ini dinikahkan sama siapa? Pasangannya siapa? Sebagian ulama berpendapat itu dengan suaminya yang terakhir, seperti yang antum sebut tadi. Sebagian lagi berpendapat dengan suaminya yang paling saleh di antara keduanya. Nah, maka dilihat 2 orang ini suaminya yang paling saleh, nanti menikah dengan suami yang paling saleh di antara keduanya. Nah, itu 2 pendapat ulama terkait dengan hal tersebut. Nah, beda kalau seorang suami dia punya istri 4, istri 5, istri 10, ya, akan jadi istrinya nanti di dalam surga. Dia punya istri lebih dari 4 kalau meninggal misalnya kan. Karena kan laki-laki boleh menikah 4 orang perempuan. Tapi kalau misalnya meninggal 1, kan dia boleh nikah lagi kan? Nah, berarti 5 sudah istrinya. Meninggal lagi, dia nikah lagi. Nah, 10 orang istrinya, 10-10-nya kalau masuk surga, itu akan bersamanya di dalam surga. Nah, maka beruntunglah orang yang punya banyak istri. Ya. Baik, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka ini terkait dengan Fatimah radhiyallahu anha yang punya seorang anak yang bernama Ummu Kulthum yang dinikahi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian putri Fatimah yang kedua adalah Zainab. Zainab ini tazawwajaha Abdullah ibnu Ja'far ibnu Abi Talib. Beliau menikah dengan Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib. Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib. Iya. Jadi masih keluarganya beliau juga ya, karena Ja'far bin Abi Talib itu saudaranya Ali bin Abi Talib. Nah, saudaranya Ali bin Abi Talib. Nah, anaknya Ja'far bin Abi Talib, Abdullah, ini yang menikah dengan Zainab binti Fatimah atau binti Ali bin Abi Talib. Ingat Zainab juga. Ini Zainab, ada putri Nabi bernama Zainab, ada cucu Nabi bernama siapa? Zainab. Sama tadi Ummu Kulthum. Ada putri Nabi bernama Ummu Kulthum, ada cucu Nabi bernama Ummu Kulthum. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum, subhanallah. Ya, makanya seseorang itu bernama dengan nama yang sama itu bukan hal yang aib ya. Bahkan ada sahabat Nabi punya 3 orang anak, 3-tiganya dinamakan Abdullah. 3-tiganya dinamakan siapa? Abdullah. Nah, untuk membedakan, satunya Abdullah Akbar, satunya Abdullah Wasat, satunya Abdullah Asgor. Ya, namanya 3-tiganya Abdullah. Nah, Abdullah Akbar, Abdullah Wasat, Abdullah Asgor. Ya bukan mereka tidak tahu mencari nama. Mereka orang Arab, mereka tahu nama-nama itu. Nah, ya tapi karena mereka ya tahu nama mulia, nama yang bagus, ya maka senang namanya dinamakan Abdullah. 3 anaknya namanya Abdullah. Nah,
Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Bahkan ada ulama namanya dan nama bapaknya dan nama kakeknya, nama apalagi buyutnya itu sama. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Nah, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Itu ada rawi yang seperti itu. Nah, sama nama-namanya. Baik. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Maka ini tentang Zainab yang merupakan anak Fatimah radhiyallahu anha yang dinikahi oleh Abdullah ibnu Ja'far ibnu Abi Thalib. Baik. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Mungkin ini yang bisa kami paparkan. Masih ada lagi dua orang putri Nabi SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ini biografinya akan kita bacakan di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.